Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Bapak-bapak, ibu-ibu berada. Oke, kita akan melihat sebuah video yang mana di sini seorang Ustadz cendekiawan ini berbicara tentang Habib Utsman bin Yahya itu siapa sih dan bagaimana sejarahnya ya Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, saya selalu baca komentar Bapak-bapak, ibu-ibu. Silahkan komentar dan absen di mana aja tempat bapak-bapak ibu-ibu tinggal ya. Nanti juga ada Habib Taufik yang mana beliau ya berkisah menyampaikan ceramahnya tentang ini. Oke. Dan yang bapak-bapak ibu-ibu yang pengen ngemil ya atau pengen belanja atau beli baju, silakan nanti klik aja di video ini ya, karena ada logo kecil di situ. Mudah-mudahan ya kita semuanya sehat selalu, berkah selalu, amin ya Allah ya Alamin, dan panjang umur amin. Oke, kita ke videonya ya Bapak Ibu. Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu gitu. Ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Dia mufti Batavia. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib ini, Habib Utsman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Utsman bin Yahya. Di bukunya ditulis seperti itu. Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Nah, salah satu hal yang membuat Belanda itu keberatan dengan munculnya terjemahan Quran berbahasa Belanda yang dipelopori oleh Sudewo ini, itu karena di dalamnya karya Sudewo ini memberikan catatan-catatan terkait mengenai Alkitab yang sebelumnya kitab-kitab tafsir dalam bahasa-bahasa lokal itu tidak ada kutipan-kutipan selain Quran dan hadis. Tidak menyentuh ke sana. Tidak menyentuh mengenai ayat-ayat Alkitab, tidak pernah menyentuh mengenai ayat-ayat Bible, tidak menyentuh referensi agama selain Islam. Sapi supaya banyak susunya, kuat tenaganya, kasih makan yang banyak. Anak supaya bisa jadi anak yang soleh, kasih makan yang banyak. Cukup? Nggak cukup. Karena itu perlu tarbiyah hasanah, pendidikan yang bagus, saudara. Inilah tugas orang tua. Karena itu Nabi menyatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah rahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bakti kepadanya. Didik. Pendidikan itu bukan hanya sekedar manggil guru, tapi pendidikan itu harus anak itu menilai orang tuanya adalah orang tua, adalah orang yang soleh. Anak disuruh sholat, bapaknya main kartu. Yang disaksikan bapak main kartu. Anak suruh ahli ngaji, bapaknya ngisep rokok terus. Anak belum balik pengisap rokok. Kenapa? Karena yang disaksikan adalah bapak, bukan bapak panutan, saudara. Karena itu awas, hati-hati. Kullu syai'in mabdaha minan nadhari kama'dhamin nari min mustasghari syarari. Segala sesuatu itu mulainya daripada pandangan. Ada anak kok dia laki-laki pakai anting-anting. Apa anting-anting? Kemudian pakai rambutnya berwarna-warni, pakai tato. Tahu apa sebabnya?
Apakah pernah ke Belanda sana? Ke Eropa sana? Enggak, karena sering melihat. Akhirnya berubah pakaiannya, berubah cara hidupnya, berubah akhlaknya. Naudzubillah kalau berubah agamanya, saudara. Bahaya ini. Siapa yang bertanggung jawab? Antum, Anda telah belikan itu TV yang gede. Anda belum kenalkan anak Anda dengan orang-orang yang soleh, aulia Allah. Anda tidak kenalkan nabi-nabi Anda, nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tidak kenalkan Rasulullah. Anak Anda lebih mengenal artis, anak Anda lebih mengenal penyanyi, anak Anda lebih mengenal pemain sepak bola. Antum yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu pendidikan adalah yang paling dibutuhkan untuk anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Jangan bingung rumah yang bagus, duit yang banyak kalau anak nggak soleh. Duit Anda yang Anda kumpulkan untuk anak kesayangan Anda akan dibuat beli narkoba, untuk dibuat berzina. Kasih pendidikan yang baik, bapak ibu. Mana hara walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian daripada orang tua kepada anak yang lebih afdal daripada pendidikan yang bagus. Tuh lihat bagaimana bangganya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi punya anak Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Bangganya ibunya beliau Syarifah Alawiyah al-Jufri dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang solehin. Habib Ali ini pernah berkata begini, demi Allah di masa hidupku aku belum pernah merasa punya duit. Semua yang aku miliki dan diriku adalah milik ibuku. Saya ulangi ya, ibu-ibu, mudah-mudahan anaknya menjadi anak soleh. Kata Habib Ali, demi Allah selama hidup ibuku aku belum pernah merasa memiliki harta, duit. Diriku dan semua milikku adalah milik ibuku. Dan demi Allah kalau aku nggak punya duit, kalau aku nggak punya harta, ibuku memerlukan sesuatu untuk kebutuhannya, membawa aku ke pasar dan aku dijual, aku siap dijual untuk kebutuhan ibuku. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak saleh. Siapa nggak bangga punya anak model begini ya ikhwani. Langkah-langkah. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau pernah, ibunya berkata begini, belum pernah diceritakan tidak pernah ibunya menyaksikan punggung anaknya Ali Zainal Abidin selama hidupnya. Kenapa nggak pernah membelakangi ibunya? Kalau dia mau keluar, dia mundur sampai nggak nampak ibunya, baru dia berbalik. Belum pernah makan bersama ibunya, ditunggu sisa ibunya. Kenapa? Khawatir kalau dia tadi itu mendahului makanan yang ibunya pingin untuk merasakan itu. Khawatir itu menjadi sebab kekecewaan daripada ibunya. Allahu Akbar. Habib Ali pernah menceritakan, saudara, ada satu keluarga miskin, nggak punya apa-apa, tapi punya satu anak yang soleh. Waktu hari raya kebetulan betul-betul krisis, bapak nggak bisa belikan baju baru, ibu nggak bisa memasakkan masakan yang lezat untuk anaknya. Bapak ibunya melihat anaknya ini nggak tega. Ya Allah, anak yang baik, yang soleh, setahun sekali aku membuat bahagia, nggak bisa melihat teman-temannya dibelikan baju baru sama orang tuanya, diberikan masakan-masakan yang lezat. Nangis. Anak heran, bapak nangis.
Ibu nangis, ini hari raya, hari bahagia. Bapaknya berkata, maafkan bapak anaknya, bapak nggak punya duit sekarang, nggak bisa belikan kamu baju baru. Kamu jangan kecewa lah ya. Bapak nggak bisa seperti bapaknya teman-teman kamu. Ibunya juga memeluk, ibu nggak bisa buatkan makanan untuk kamu nak. Kata si anak ini, oh bapak ibu menangis di hari raya ini karena tidak bisa memberikan baju baru dan membuat makanan untuk aku. Al-Eid indi mata ara walidayya farihaini bi. Hari raya bagiku wahai ayah dan ibu. Kita tidak pernah menyentuh mengenai ayat-ayat Bible, tidak menyentuh referensi agama selain Islam. Satu-satunya karya berbahasa Belanda, Quran terjemahan bahasa Belanda, itu adalah karya Sudewo ini. Dan memang ini judulnya kita baca De Heilige Quran. Jadi ini Quran dalam bahasa Belanda yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ali, dan ini in het Nederlands vertaald door Sudewo, yang kemudian dialih bahasakan oleh Sudewo. Jadi ini adalah karya yang membuat Belanda itu harus waspada dengan karya ini. Jangan sampai itu bisa mempengaruhi pergerakan orang-orang pergerakan Indonesia waktu itu. Dilarang oleh Belanda untuk beredar dan diedarkan. Karena apa? Dikhawatirkan mempengaruhi teologi keagamaan, penyebaran Kristen itu ya. Tentu saja ini menarik untuk dibicarakan. Kenapa itu menjadi sebab pelarangan atau pemberedelan mengenai terjemahan Quran bahasa Belanda ini. Itulah sebabnya pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang untuk penggunaannya dan peredaran dari Quran terjemahan bahasa Belanda ini? Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Yang Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu? Ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Dia mufti Batavia. Dia menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalama. Judulnya ya. Penulisnya siapa? Yaitu tadi Syekh atau Habib Utsman bin Yahya. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda, dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib ini. Habib Utsman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Utsman bin Yahya. Di bukunya ditulis seperti itu. Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Mungkin orang bertanya, ini Quran terjemahan dari siapa ya? Atau dari kelompok mana? Memang ini adalah Quran dari kalangan Ahmadiyah memang. Ini kalangan Ahmadiyah. Tapi persoalannya, apakah karena Ahmadiyahnya itu Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi penyampaian dari seorang cendekiawan ya, yang mana tentang sejarah Habib Utsman bin Yahya, yang mana ada kitabnya juga tadi disebutkan di situ tentang ya
keseharian Habib Utsman bin Yahya dan yang lainnya. Dan juga ada Habib Taufik Assegaf yang mana berkisah anak itu harus dididik, ya, bapak ibu, dan kita sebagai orang tua harus membatasi anak kita menggunakan handphone dan televisi seperti itu ya. Jadi tapi kita harus sebisa mungkin mengenalkan kepada agama kita ya, Masya Allah, dan supaya anak kita tuh ya nggak kebawa ini tren-tren yang nggak jelas gitu ya bapak ibu. Oke, kita doakan Habib Taufik sehat selalu, Allah panjangkan umurnya. Terima kasih bapak ibu, itu dia informasi kali ini. Sampai berjumpa di next video, semoga sehat selalu, amin ya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.